Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum join untuk segera join, kita buka saja atau kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Bapak ingin kalian untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, untuk menghidupkan videonya terlebih dahulu. Ya, silahkan dihidupkan videonya. Nah, baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 8:10 ya, Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung di pembelajaran IPS kelas 7E. Ya, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih dan juga untuk anak-anakku sekalian, Bapak pesan untuk tetap semangat belajar di tengah kondisi pandemi dan juga di tengah kondisi bulan suci Ramadan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Bagi yang anak-anak yang sudah bergabung, silahkan seperti biasa untuk mengisi absen terlebih dahulu di kolom chat. Tuliskan nama kalian ya. Yuk, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang mana kita akan melanjutkan dari pembelajaran di pertemuan yang lalu, bahwasannya kita sudah mempelajari tentang pengaruh-pengaruh dari masuknya kebudayaan Hindu dan juga Buddha ke Indonesia. Nah, salah satu pengaruhnya itu ada di bidang pemerintahan ya. Kalau kalian ingat itu, di bidang pemerintahan masuknya budaya atau agama Hindu dan Buddha menyebabkan masyarakat Indonesia mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Nah, hal ini merubah sistem pemerintahan Indonesia yang tadinya merupakan suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yang mana pemerintahan seorang raja itu diwariskan secara turun-temurun. Bagi siswa yang baru bergabung, seperti biasa silahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu di kolom chat dan segera menyesuaikan ya. Nah, Bapak sempat singgung pada pertemuan minggu lalu tentang mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kurang lebih ada 3 poin ya. Yang pertama, nantinya kalian akan mengenal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Indonesia, kemudian menyebutkan peninggalan-peninggalan dari kerajaan masa Hindu-Buddha tersebut, dan yang ketiga adalah menjelaskan perkembangan kehidupan politik maupun ekonomi masyarakat di masa kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Ya. Nah, Bapak sudah bahas kemarin bahwasanya kerajaan Hindu-Buddha yang nantinya akan kalian pelajari itu kurang lebih ada 8 kerajaan. Ya. Nah, di sini Bapak akan bagi 2 sesi. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan juga Mataram kuno. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Medang, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, untuk keempat kerajaan yang akan kita bahas hari ini, Bapak sebelumnya sudah memberikan tugas ya pada kalian secara berkelompok
untuk menganalisis informasi-informasi di internet mengenai keempat kerajaan ini. Nah, kalau tidak salah kerajaan Kutai itu Bapak berikan kepada kelompok pertama, Tarumanegara kelompok kedua, Sriwijaya ketiga, dan seterusnya itu Mataram yang keempat. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang kerajaan Kutai. Nah, sebelum Bapak membahas tentang kerajaan Kutai, coba di sini Bapak mau tanya dulu kepada kelompok pertama nih. Apa informasi yang kalian temukan terkait dengan kerajaan Kutai? Kelompok pertama, Pak bisa disampaikan hasil temuannya pada tugas minggu kemarin mengenai kerajaan Kutai. Nah, kelompok pertama di sini tuh Arya Eduardo, ada tidak? Arya atau Faik Zahran mungkin? Siapa anggota kelompok satu yang ingin menjelaskan mungkin? Sini ada Listu Nadiendra. Assalamualaikum, Listu. Halo. Ya, oke ya. Oke, kalau tidak ada Bapak yang akan menjelaskan. Nah, di sini kita tahu bahwa kerajaan Kutai itu sempat Bapak singgung sebelumnya merupakan kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Indonesia. Nah, kerajaan ini terletak di mana? Nah, bisa kalian lihat ya di sebelah kiri, bahwasannya kerajaan Kutai ini terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Muara Kaman, Kalimantan Timur, atau di hulu sungai Mahakam. Nah, corak agama Kutai sendiri, corak kerajaan Kutai adalah agama Hindu. Nah, dan peninggalannya adalah berupa yupa. Nah, yupa ini merupakan satu-satunya peninggalan atau sumber sejarah yang bisa digunakan atau bisa dipelajari sebagai sumber utama untuk mempelajari kerajaan Kutai ini. Nah, yupa sendiri merupakan 7 buah batu prasasti yang berbentuk tugu batu, yang mana isinya itu menulis riwayat raja-raja Kutai. Nah, yupa itu ditulis dengan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta, yang mana merupakan ciri khas dari kebudayaan India atau kebudayaan Hindu. Oke, selanjutnya, nah di sini anak-anak bisa perhatikan ya, di gambar yang sebelah kiri itu terdapat gambar yupa. Nah, seperti ini bentuk yupa, merupakan tugu batu yang terdapat tulisan India kuno. Nah, di dalam yupa tadi sudah Bapak sebutkan bahwa berisi riwayat dari raja-raja kerajaan Kutai. Nah, di dalam yupa ini tercatat ada 3 nama dari kerajaan Kutai. Yang pertama itu Raja Kudungga, kemudian Raja Asmawarman, dan juga Raja Mulawarman. Nah, dari ketiga nama raja ini, ya bisa kita lihat bahwasannya Asmawarman dan Mulawarman itu kan merupakan nama Hindu ya, nama Hindu yang mana sudah menjadi akulturasi dengan kebudayaan India. Nah, sedangkan nama Kudungga di sini masih merupakan nama Indonesia. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kerajaan Kutai ini sudah ada sebelum masuknya kebudayaan Hindia atau kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian pada masa kerajaan Kudungga barulah kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk gitu ke Pulau Kalimantan. Nah, buktinya adalah nama dari keturunan Kudungga. Kudungga ini merupakan pendiri dari kerajaan Kutai. Nah, kemudian raja-rajanya akan dilanjutkan oleh anak-anaknya kan, anak cucunya dan keturunan selanjutnya. Nah, anak cucunya dan keturunan selanjutnya ini memiliki nama Hindu atau nama India seperti Asmawarman, kemudian Mulawarman, dan seterusnya ya warman-warman yang lain. Nah, terus ada mata pencaharian masyarakat Kutai. Mata pencaharian masyarakat Kutai yang
utama di sini adalah peternakan. Nah, dari mana kita tahu bahwa peternakan menjadi mata pencarian masyarakat pada saat itu? Nah, ini tertulis pada Yupa ya, yang mana salah satu Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan sesembahan atau kurban sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, 20.000 ekor sapi di sini kan sudah jelas bukan merupakan jumlah yang sedikit. Nah, dari mana si Raja Mulawarman ini bisa mendapatkan sejumlah sapi sebanyak itu? Nah, di sini membuktikan bahwasannya kerajaan Kutai pada zaman dahulu itu merupakan kerajaan yang bermata pencarian sebagai peternak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah petani. Nah, petani ini dikatakan bahwa kerajaan Kutai itu terdekat di hulu sungai Mahakam. Nah, yang mana di daerah hulu sungai itu merupakan daerah yang subur untuk ditanami tanaman-tanaman seperti beras dan sebagainya. Nah, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kerajaan Kutai? Oke, jika tidak, Bapak lanjutkan ya. Kerajaan Tarumanegara. Nah, seperti biasa nih, kerajaan Tarumanegara itu kemarin Bapak berikan tugas untuk kelompok kedua. Nah, di sini mungkin ada dari kelompok 2 yang ingin memaparkan atau menjelaskan hasil temuannya. Kelompok kedua itu siapa saja sih? Nah, ada Haizal Syah. Haizal Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Haizal Syah, kemarin kamu ikut mengerjakan tugas kelompok kan? Iya, Pak. Nah, di sini Bapak ingin tanya, dari yang kamu temukan di internet, bisa kamu sebutkan tidak kerajaan Tarumanegara itu bercorak apa, kemudian letaknya di mana, atau raja-rajanya siapa saja? Letak kerajaan Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa. Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Purnawarman membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Sesuai dengan namanya, Tarumanegara berarti sebuah negara yang berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Corak agama, kerajaan Tarumanegara bercorak agama Hindu Wisnu, ini bertempat di wilayah sekitar muara Sungai Citarum. Raja-raja di kerajaan Tarumanegara yaitu Wisnuwarman dari 434 sampai 455 Masehi, Raja Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Chandrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kartawarman 561 sampai 628 Masehi, Sundawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Naga Jayawarman 640 sampai 666 Masehi. Mata pencaharian masyarakatnya adalah berburu dan berdagang. Peninggalannya adalah prasasti kebun kopi dan prasasti jambu. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Haizal. Baik sekali penyampaian dari Haizal. Nah, dari Haizal itu kita bisa simpulkan ya bahwasannya kerajaan Tarumanegara tadi kata Haizal terletak di daerah Jawa Barat. Nah, di sini kita bisa lihat peta dari kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Nah, diperkirakan, nah kita bisa lihat ya bagian yang berwarna coklat itu merupakan pusat atau inti dari kawasan Tarumanegara, sedangkan yang berwarna oranye merupakan daerah yang terpengaruh dari kekuasaan kerajaan ini. Nah, kerajaan Tarumanegara diperkirakan itu berdiri sejak abad ke-5 Masehi dan dikatakan sebagai kerajaan Hindu-Buddha tertua di Pulau Jawa. Pusat kerajaannya sendiri itu masih belum diketahui ya karena wilayahnya membentang cukup luas, meliputi sebagian kawasan Jawa Barat, kemudian sampai ke Semenanjung, Banten. Nah, wilayah pusat kekuasaannya sendiri itu diperkirakan berada di sekitar Sungai Citarum, karena berdasarkan dari nama Tarumanegara sendiri.
yang mana kata Tarum itu merujuk kepada Sungai Citarum dan negara yang artinya negara atau sebuah bangsa. Nah, sehingga Tarumanegara itu diartikan sebagai suatu bangsa atau suatu kerajaan yang terletak di Sungai Citarum. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan Haizal juga, corak agamanya itu adalah Hindu beraliran Wisnu. Nah, kemudian peninggalan-peninggalannya itu terdapat beberapa peninggalan, ada yang berupa prasasti maupun berupa naskah kuno. Nah, prasasti yang kalian lihat di sebelah kanan ini, ya, yang sebelah atas itu merupakan prasasti Tugu. Nah, yang bawah itu merupakan prasasti Ciaruten. Nah, kedua prasasti ini terdapat di Bogor, Jawa Barat. Nah, ada pula prasasti lain, seperti juga prasasti Kebun Kopi, Pasir Awi, prasasti Jambu, dan juga prasasti Muara Cianten. Nah, peninggalan-peninggalan lainnya ada juga naskah Wangsakerta. Nah, naskah Wangsakerta ini berisi kurang lebih itu ada silsilah 12 raja dari Tarumanegara yang tadi sudah disebutkan oleh Haizal Shah. Nah, tapi kekuasaan dari ke-12 raja ini masih dipertanyakan oleh para peneliti. Nah, kemudian ada namanya catatan Fahien. Nah, Fahien itu siapa? Fahien itu adalah seorang penjelajah sekaligus pedagang dari Tiongkok. Nah, Fahien ini jadi ceritanya pernah menginjakan kaki atau melakukan perjalanan ke daerah Jawa yang pada saat itu orang Cina itu menyebutnya ya Yapeti atau Yapoti itu untuk menyebut Pulau Jawa. Nah, dari perjalanan tersebut, Fahien itu mencatat semua perjalanannya, mencatat daerah-daerah yang pernah ia singgahi ke dalam sebuah catatannya. Nah, di dalam catatannya ini pernah mencatat tentang keberadaan dari kerajaan Tarumanegara. Nah, ya. Nah, raja-raja dari kerajaan Tarumanegara sendiri itu kurang lebih tadi terdapat 12 raja dalam naskah Waksakerta. Nah, namun raja yang berpengaruh dalam kerajaan Tarumanegara sendiri dikatakan hanya 3 raja pertama, yakni Jaya Singawarman sebagai raja pertama dari kerajaan Tarumanegara. Namun di sini masih dipertanyakan statusnya apakah raja pertama ini merupakan pendiri atau hanya sebagai raja pertama gitu di kerajaan Tarumanegara. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Dharmayawarman dan yang ketiga itu adalah Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini dikatakan sebagai raja yang paling terkenal atau raja yang membuat si Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaannya. Nah, mata pencaharian masyarakatnya yang pertama ada pertanian. Nah, pertanian ini tertulis pada prasasti Tugu. Nih, yang gambarnya kalian bisa lihat nih, ini ya. Ini ada prasasti Tugu. Nah, prasasti ini itu menceritakan bahwasannya pada zaman dahulu Raja Punawarman pernah memerintahkan masyarakat Tarumanegara itu untuk membangun sebuah irigasi sawah atau yang disebut dengan Sungai Gomati. Nah, Sungai Gomati ini selain digunakan sebagai irigasi sawah dari masyarakat, Sungai Gomati juga dibuat atas tujuan untuk menghalau banjir, yang mana pada zaman dahulu itu Sungai Citarum terkenal dengan arusnya yang sangat deras dan juga sering banjir gitu. Nah, kemudian mata pencarian yang kedua adalah perburuan hewan dan juga perdagangan. Nah, kedua hal ini tercatat dalam catatan Fahien yang menjelaskan bahwa asalnya masyarakat Tarumanegara itu gemar berburu dan juga hasil dari buruannya itu kemudian diperdagangkan. Nah, contoh-contoh hasil perburuan yang diperdagangkan oleh masyarakat Tarumanegara adalah gading gajah, kemudian juga tempurung penyu, dan juga beberapa hasil-hasil buruan lainnya. Nah, kemudian dikatakan bahwa kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran pada abad ke-8. Nah, sejarah mencatat bahwa Tarumanegara sempat terpecah menjadi dua kerajaan. Nah, ini merupakan suatu fakta yang unik ya. Bahwasannya ada versi yang mengatakan bahwa kedua kerajaan ini kemudian nantinya akan berkembang menjadi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, seperti misalnya kerajaan Sunda ini nantinya akan mendapat pengaruh dari kerajaan Sriwijaya dan nanti akan berkembang menjadi kerajaan Pajajaran. Nah, dari kerajaan Pajajaran ini nantinya akan berkembang lagi menjadi suku Sunda di Jawa Barat.
Nah, sedangkan suku Galuh merupakan kerajaan atau masyarakat yang mendalami daerah pedalaman. Nah, di daerah pedalaman ini nantinya mereka akan berkembang menjadi suku Baduy di Jawa Barat. Nah, oke, kembali lagi ya. Kemudian faktor keduanya adalah wilayah Tarumanegara yang satu persatu mulai ditaklukkan oleh Dapuntah Hyang Sailendra atau raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai Kerajaan Tarumanegara? Oke, jika tidak, Bapak akan lanjut ya ke Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya untuk kelompok 3 mungkin bisa dijelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Sriwijaya atau apa yang kalian temukan di internet mengenai kerajaan ini. Coba di sini ada Dava? Ada, Pak. Dava Akbar. Oh ya, baik. Coba Dava, kamu bisa bacakan apa yang kamu dan kelompok kamu temukan mengenai kerajaan Sriwijaya. Apa letaknya di mana, kemudian corak agamanya apa, rajanya siapa, dan peninggalannya apa? Iya, Pak. Enggak ada, Pak. Nama kerajaannya Yavades. Letak kerajaannya pantai timur Sumatera atau Palembang. Corak agamanya Buddha. Raja-rajanya Sri Indramawan, Raja Daranindra, Raja Samaratungga, Rakai, Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayadit Yawarman, Sri Culaman Iwarman, Sri Marawijaya Tunggawarman. Mata pencahariannya masyarakat bertani. Peninggalannya Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kedukan Bukti, Prasasti Palang Tuo, Candi Muara Takus, Candi Kotak Kapur. Ya, oke. Oke, terima kasih ya, Dava. Terima kasih, baik Ya. sekali penyampaiannya. Nah, tadi Dava itu menyampaikan bahwa kerajaan Sriwijaya itu disebutnya sebagai kerajaan apa tadi? Yavades ya, Yavades atau Javadeh. Nah, itu tidak salah karena sebutan kerajaan Yavades dan juga Javadeh itu merupakan sebutan dari kerajaan-kerajaan yang ada di India kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, oke, untuk kerajaan Sriwijaya sendiri di sini saya akan jelaskan. Nah, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Tadi Dava sudah bilang bercorak Buddha dan merupakan kerajaan dengan kekuatan maritim yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat kawasan dari kerajaan Sriwijaya itu sangat luas ya, mencakup keseluruhan dari Pulau Sumatera. Nah, sedangkan pusat pemerintahannya itu berada di Palembang dan juga Jambi. Nah, daerah kekuasaannya selain di Pulau Sumatera, itu juga mencakup sebagian dari ini Tanjung Malaka, kemudian bagian barat dari Kalimantan, dan juga sebagian dari Pulau Jawa, yaitu daerah Banten atau Sunda. Nah, Sriwijaya itu diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nah, ya, letaknya tadi sudah dijelaskan, terletak di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di tepi Sungai Musi. Corak agamanya Buddha dan peninggalan-peninggalannya tadi sudah dijelaskan oleh Dava juga. Nah, di sini Bapak akan memperjelas bahwasannya peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ini terbagi menjadi 2. Nah, itu khusus untuk yang prasastinya ya. Prasastinya terbagi menjadi 2. Karena ada prasasti yang ditemukan di dalam negeri dan juga ada yang di luar negeri. Nah, prasasti yang di dalam negeri ini diantaranya adalah prasasti Telaga Batu, kemudian prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan Karangberahi, dan lain-lain. Nah, gambar yang kalian lihat di sebelah kiri ini, nah ini merupakan gambar dari prasasti Telaga Batu. Nah, prasasti Telaga Batu ini isinya adalah sumpah atau kutukan para Raja Sriwijaya
terhadap rakyat-rakyat yang tidak mau mematuhi perintah dari Raja Kerajaan Sriwijaya, atau juga bisa dikatakan sebagai kutukan para pengkhianat kerajaan. Nah, kemudian yang kedua ada prasasti yang terdapat di luar negeri. Nah, contohnya ada prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Canton, prasasti Grahi, dan prasasti Caiha. Nah, prasasti yang ditemukan di luar negeri ini kebanyakan ditemukan di India dan juga Asia Timur. Nah, prasasti Ligor dan prasasti Nalanda juga bisa dikatakan sebagai prasasti yang menceritakan riwayat dari raja-raja Buddha di Indonesia. Nah, salah satu raja Buddha itu di kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sailendra. Nah, kemudian peninggalan yang terakhir adanya kompleks Candi Muara Takus di Pekanbaru Riau. Nah, lanjut ya. Nah, di sebelah kiri ini, ini merupakan kompleks Candi Muara Takus. Nah, di kompleks candi ini terdapat kurang lebih ada 5 candi. Nah, kemudian raja-raja yang sempat memerintah di kerajaan Sriwijaya, diantaranya itu raja yang paling berpengaruh ya, ada Dapunta Hyang sebagai pendiri dan juga Balaputra Dewa. Nah, di bawah kekuasaan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai masa kemasan. Nah, tadi saya sempat dengar dari Dava juga sempat menyebutkan raja-raja Pikatan. Nah, Raja Rakai atau Raja Pikatan yang merupakan Raja Mataram. Nah, kenapa dari sumber yang Dava baca itu terdapat raja-raja dari Mataram? Nah, karena kerajaan Sriwijaya ini nantinya juga akan erat kaitannya dengan kerajaan Mataram kuno. Nah, tapi nanti kita akan bahas. Nah, kemudian mata pencahariannya yang jelas adalah pelayaran dan perdagangan atau maritim. Karena Sriwijaya sudah menguasai jalur perdagangan India, Indonesia, dan Cina. Kemudian kemunduran kerajaan Sriwijaya itu terjadi pada abad ke-11. Nah, di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala. Nah, kerajaan Kola Mandala ini merupakan kerajaan Hindu di India. Nah, pada saat itu raja yang memerintah kerajaan ini adalah Raja Rajendra Kola. Nah, yang kedua, karena banyaknya serangan dari kerajaan Kola Mandala ini, kemudian juga ada serangan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara lain, membuat kekuatan maritim dari kerajaan Sriwijaya mulai melemah. Dan akibatnya wilayah Sriwijaya itu mulai satu persatu itu mulai lepas atau dikuasai oleh kerajaan lain. Nah, kemudian kerajaan Sriwijaya baru benar-benar runtuh ketika diserang oleh kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera? Jika tidak, kita lanjut ya. Kerajaan Mataram kuno. Oke, kerajaan Mataram kuno, kelompok 4. Mungkin ada yang ingin menjelaskan atau memaparkan hasil temuannya di internet? Saya, Pak. Enggak, siapa? Akasya. Oh, Akasya Mungaran ya? Ya, mangga silakan. Oh. Ya. Tunggu sebentar. Kerajaan Mataram kuno. Ya. Letak Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Tengah pada abad ke-17, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Corak agama Kerajaan Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu atau Siwa. Namun setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Raja Sanjaya pendiri Kerajaan Mataram sekaligus Wangsa Sanjaya. Rangka Panangkaran awal kekuasaan Wangsa Shailendra. Rangkai Panunggalan alias Dharanindra. Rangkai Warak alias
Samaragrawira, Rakai Garung alias Samaratungga, Rakai Rakai Pikatan, kembalinya Wangsa Sanjaya. Oke, nah, tadi Akasha ya, terima kasih sudah menjelaskan tentang kerajaan Mataram. Nah, mohon maaf saya tidak mendengarkan sampai selesai. Oke. Nah, tadi Akasha sempat saya dengar mengatakan bahwasannya kerajaan Mataram itu terbagi menjadi 2 periode. Bahwasannya terdapat periode kekuasaan di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Nah, oke, kita akan bahas nih ya. Nah, kerajaan Mataram berdiri pada abad ke-8 Masehi dan diperintah oleh 2 dinasti sekaligus, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Nah, Bapak sudah bahas ini pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya Sailendra itu merupakan para penganut agama Buddha, kemudian Sanjaya itu penganut agama Hindu. Nah, kemudian letak Mataram terletak di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, tapi di mana pusat pemerintahan Mataram sendiri itu belum diketahui ya. Nah, corak agamanya Hindu dan juga Buddha. Kalau Akasha tadi mengatakan itu dominan ke Hindu. Kemudian peninggalannya itu kebanyakan berupa candi, yang mana dibagi 2 juga nih. Yaitu ada candi Buddha sama juga candi Hindu. Nah, candi Buddha itu merupakan peninggalan dari dinasti Sailendra, seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Nah, kemudian yang kedua itu ada Candi Hindu, ya, peninggalan dari dinasti Sanjaya. Contohnya adalah Candi Prambanan, Candi Dieng, dan Candi Gedong Sono. Kemudian raja-rajanya. Nah, raja-rajanya tadi dikatakan oleh Akasha juga kan bahwasannya Raja Sanjaya merupakan raja pertama dan juga pendiri dari kerajaan Mataram. Nah, tapi dari versi buku pelajaran yang kalian pegang, yang buku dari Kemendikbud itu dikatakan bahwa raja pertamanya bernama Sana Sailendra, yang mana merupakan raja dari dinasti Sailendra. Baru setelah itu diambil alih oleh dinasti Sanjaya, yang mana dinasti Sanjaya itu didirikan oleh Raja Sanjaya, yang mana merupakan raja Hindu pertama di kerajaan Mataram. Nah, dari Raja Sanjaya, pemerintahan dilanjutkan ke Raja-Raja Rakai. Nah, keturunan Raja Rakai dipercaya sebagai keturunan dari Raja Sanjaya. Nah, anaknya yang bernama Rakai Panangkaran itu sempat membagi 2 wilayah kerajaan, karena Raja Panangkaran itu sangat menghargai kaum dinasti Sailendra ya sebagai penganut agama Buddha, sehingga dibagilah 2 kekuasaan. Yang Jawa si bagian utara itu dikuasai oleh dinasti Sailendra, kemudian yang daerah selatannya dikuasai oleh dinasti Sanjaya. Nah, baru kemudian setelah meninggalnya Raja Rakai Panangkaran dilanjutkan oleh Rakai Pikatan. Nah, Raja Rakai Pikatan adalah raja yang mempersatukan kerajaan Mataram kembali. Nah, cara Raja Rakai Pikatan menyatukan kerajaan itu dengan cara pernikahan ya, kalau tidak salah. Jadi si Raja Rakai Pikatan ini dia menikahi putri dari dinasti Sailendra. Nah, kemudian raja selanjutnya adalah anak dari Rakai Pikatan, yaitu Dyah Balitung. Nah, di masa Dyah Balitung ini Mataram mencapai puncak kejayaannya. Nah, kemudian dari Dyah Balitung terdapat beberapa silsilah raja lagi, hingga pada akhirnya pemerintahan Mataram itu mengalami kemunduran di masa pemerintahan Raja Rakai Wawa. Nah, mata pencarian masyarakatnya tadi adalah pertanian dan juga pelayaran. Nah, baik pertanian maupun pelayaran di sini memanfaatkan dari aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, kemudian kemunduran Mataram kuno itu terjadi pada abad ke-10, pada masa kekuasaan Raja Wawa. Nah, pada masa ini terdapat 3 faktor. Yang pertama, adanya serangan yang bertubi-tubi dari kerajaan Sriwijaya. Nah, sehingga membuat perekonomian dan kekuatan kerajaan Mataram ini melemah. Nah, kemudian kondisinya diperburuk dengan faktor yang kedua, yaitu terjadinya bencana meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah.
Nah, dari dua hal ini, pada akhirnya Mataram itu dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, seperti yang tadi Dava ceritakan, sebagai Mataram mencapai periode keduanya, yaitu di Jawa Timur. Nah, dipindahkannya pusat pemerintahan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu merupakan usulan dari Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini siapa? Nah, Empu Sindok ini nanti kaitannya dengan Kerajaan Medang yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi Empu Sindok ini pada saat itu merupakan Perdana Menteri, ya, bisa dikatakan orang kepercayaannya Raja Rakaiwawa. Nah, kemudian dia mengusulkan untuk memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur nanti kerajaan Mataram akan dikuasai oleh Empu Sindok, dan Empu Sindok akan membangun kerajaan baru bernama Kerajaan Medang. Nah, oke, mungkin segitu dulu highlight untuk pertemuan besok. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf ya jika tadi sempat ada gangguan, sempat terhambat. Sampai di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai 4 kerajaan ini terlebih dahulu. Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Sebelum Bapak menutup pembelajaran. Ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, Bapak tutup pembelajaran dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Sudah tepat menunjuk jam 9 ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung di kelas IPS, kelas 7E. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran di Google Classroom seperti biasa, untuk mengisi absen terlebih dahulu di Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan tugasnya masih sama dengan tugas pada pertemuan hari ini, yaitu kalian secara berkelompok nanti akan diminta untuk mencari informasi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke ya. Sebelumnya Bapak izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.